Selamat sore. Apakah kita semua dalam keadaan baik-baik saja? Puji nama Tuhan. Umat perhimpunan pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam saat teduh. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami bersatu hati untuk memasuki ibadah. Izinkan kami bersekutu bersama. Kami rindu Engkau hadir di dalam persekutuan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami naik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan keberadaan kami. Amin. Umat perhimpunan, dengar dan lihatlah menjadi tema kebaktian kita pada sore hari ini. Dengar dan lihatlah juga menjadi ajakan Tuhan Yesus kepada mereka yang datang dan mempertanyakan karyanya. Matius 11 mengisahkan Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara dan merasakan betapa tidak mudahnya untuk tetap berpegang pada pengharapan, sehingga ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Di tengah pergumulan Yohanes, Tuhan memberikan pengharapan melalui karya nyatanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap situasi, khususnya di saat-saat yang terasa berat, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk mendengar perkataannya, untuk melihat karya kasih-Nya, agar kita dikuatkan dan diteguhkan. Namun kita seringkali ada dalam penjara pergumulan, penjara ketakutan, penjara kebingungan kita sendiri. Di tekanan yang kita alami, kita sulit mendengar dan melihat karya kasih Allah sebagai tanda kehadirannya yang selalu Dia nyatakan bagi kita. Kita sering membiarkan kekhawatiran membungkam pengharapan kita, membiarkan situasi sulit menutup mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadanya untuk memohon ampun atas setiap keraguan kita akan kehadirannya. Kita berdoa. Ya Allah sumber pengharapan, ampunilah kami yang meragukan kehadiran-Mu, bahkan ketika Engkau terus bekerja di sekeliling kami. Kami datang kepadamu dengan pengakuan akan kelemahan kami. Betapa mudahnya kami goyah, betapa seringnya kami tidak peka akan kasih dan kehadiran-Mu, akan kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, pulihkanlah hati kami, agar kami mampu mendengar suara-Mu, mampu melihat karya-Mu, sehingga hidup kami kembali dituntun oleh iman dan pengharapan hanya kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Allah penyelamat kita, Allah yang kudus, Allah yang bersemayam di atas puji-pujian.
Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Di dalam setiap pergumulan ia mengingatkan kita, justru di dalam pergumulan itu, bahwa kuasanya tidak pernah terbatas. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan perkataannya melalui firman-Nya, agar saat Tuhan berbicara hati kita dikuatkan, ketika janjinya terdengar, iman kita diteguhkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya sungguh apa yang kami nyanyikan dan kami ucapkan, itu sungguh-sungguh terwujud dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin ketika Engkau berfirman, kami meyakini segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami.
Tatkala keraguan menerpa kehidupan kami, biarlah keyakinan akan firman-Mu, akan iman kami, atas setiap langkah kehidupan yang kami jalani, itu membuat kami mampu menemukan jawaban-jawaban bukan dari dunia, tetapi dari karya-Mu, dari kasih-Mu, dari anugerah-Mu, dari penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini di Minggu Advent ketiga, kami ingin meneguhkan setiap kehidupan kami. Biarlah dengan sukacita kami merayakan setiap hidup yang Tuhan anugerahkan. Walaupun seringkali kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, kami tidak yakin dengan hari esok, tetapi satu hal yang terus ingin kami rayakan, bahwa kami ingin terus menjalani hidup dalam pengharapan dan keyakinan akan penyertaan-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Teguhkanlah setiap kami melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami baca. Dalam kuasa Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan memiliki keberanian untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami anak-anak-Mu siap untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya akan kami peringati dan kedatangannya kembali kami nantikan, kami berdoa dan mengucap syukur serta mohon pimpinan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Oke, selamat berjumpa kembali. Rasanya sudah, ini hampir ya, karena sudah Minggu Advent ketiga. Nah, sebentar lagi Natal begitu ya. Kemarin ada pemuda-pemuda yang sudah merayakan Natal. Saya bilang, waduh ini tahun gerejawinya masih Minggu Advent kok sudah Natal begitu ya. Ya, prematur nggak apa-apa Pak katanya. Ya, prematur nanti kalau hidup, nah kalau mati gimana begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, yang membawa Alkitab ya. Tapi saya yakin deh bawa Alkitab karena kita ke gereja begitu ya. Kita membuka Alkitab kita atau Alkitabnya yang bawa HP atau tab begitu ya. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Oh belum, silahkan dicari dulu. Oke. Makanya sebenarnya enak itu jadi anak-anak. Ya, jujur. Begitu ya. Anak-anak itu belum punya topeng. Oke, Matius 11 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita akan baca secara litani ya. Sebelah kanan saya, dari sebelah sini membaca ayat yang ganjil, sebelah kiri saya membaca ayat yang genap. Di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ayat yang ganjil, ayat yang genap, kemudian di ayat terakhir baca bersama-sama. Kita mulai 2, 3. Yesus menjawab mereka, orang buta melihat, berbahagialah. Setelah murid-murid Yohanes pergi, untuk apa kamu pergi? Atau jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Tentang dialah ada tertulis, sesungguhnya berkata, kan, perempuan tidak akan pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Pembaptis hingga sekarang,
kerajaan surga diserbu sebab semua nabi-nabi tentang dan jika kamu menerimanya dia, Elia akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebuah pertanyaan yang selalu dijawab, jawabannya seragam. Bagaimana keadaannya? Baik, bahkan dia mengatakan luar biasa begitu. Nah, Bapak Ibu, apakah itu jawaban jujur atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi seharusnya ketika ke gereja itu jawabannya selalu jawaban jujur ya, begitu. Kalau memang tidak baik, ya aduh Pak, hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Ibu, saya sekarang mau bertanya lagi nih. Nah, semoga jawabannya tidak seragam. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah merasa ragu dalam hidupnya? Pak, pernah ragu? Tentang apa? Oh, proyeknya berhasil enggak begitu ya. Setelah selesai? Oh, di tengah perjalanan gitu. Akhirnya selesai enggak, Pak? Oh, lagi proses. Itu berarti sekarang sedang ongoing ya. Wah, ini berarti ragu-ragunya sedang di puncak-puncaknya ya. Oh, oke, keren. Ada lagi yang sedang ragu-ragu dalam hidupnya yang datang dengan pacarnya gitu, kok ragu dengan dia. Enggak apa-apa. Tapi kalau yang datang dengan suami atau istrinya, jangan bilang, saya kok ragu dengan istrinya. Enggak boleh. Ibu ragu tentang apa? Oh gitu, udah pass away tapi ternyata. Oke, nah keren. Ada lagi? Yang sedang ragu dengan hidupnya gitu, atau pernah ragu? Ada? Ada lagi? Bapak Ibu duduknya belakang-belakang sih, jadinya saya kan harus ke sana. Coba kalau duduknya di sini, kan deket. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, keraguan adalah bagian dari hidup kita. Keraguan ketika disikapi secara positif itu akan membuat kita membuktikan atau meningkatkan sesuatu untuk lebih baik lagi. Ketika kita ragu dengan hasil kerja kita, aduh kayaknya ini kok nggak maksimal ya, diulangi lagi, dibongkar lagi, cari sumber-sumber yang lain, diperlengkapi lagi begitu. Nah, keraguan itu kalau dipandang dari sisi positif itu akan membuat sesuatu itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Banyak penemuan-penemuan atau banyak ide-ide yang muncul, banyak karya-karya yang spektakuler itu berawal dari keraguan. Nah, tetapi pada satu sisi keraguan bisa juga membuat orang itu tidak berani melangkah. Keraguan itu membuat orang berhenti dan kemudian tidak menemukan atau menjumpai yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya ketika dia berani mencoba, berani melangkah, berani menghadapi hal-hal yang menantang di depannya. Begitu. Salah satu contohnya kehidupan saya sendiri. Ketika saya mau masuk teologia, saya bertanya dengan 6 orang yang dekat-dekat dengan saya. Pada waktu itu saya ikut paduan suara, ikut ngajar sekolah minggu, sering ikut persekutuan wilayah juga macam-macam begitu. Nah tentu ketika saya akan masuk sekolah teologi itu saya tanya kepada rekan-rekan, kepada penatua juga, kepada pendeta juga begitu. Nah ternyata dari 6 orang yang saya tanya itu 5 orang mengatakan, kamu mau sekolah teologi ya? Apa ya kamu itu mampu? Begitu. Nah ketika 1 orang begitu, saya aduh kok begitu ya. 2 orang, oh kok begitu lagi ya begitu. 3 orang, oh begitu lagi ya. 4 orang begitu. Wah, kalau udah Pancasila seharusnya berhenti ya. Tapi saya ini orangnya itu agak ngeyelan begitu loh. Maka saya kemudian tanya tanya lagi siapa tahu begitu. Nah kemudian yang saya tanya terakhir ini juga jawabannya tidak, oh iya kamu bisa, oh iya maju kamu gedung, enggak. Kalau kamu merasa Tuhan memanggil kamu dan kamu merasa siap untuk menjalani proses itu, jalani. Kalau enggak, jangan. Nah ada satu yang memberikan sebuah jawaban, bukannya apa ya kamu mampu enggak, tapi sebuah tantangan. Kalau kamu merasa Tuhan memanggilmu, kamu mampu berproses, silahkan. Tapi kalau jangan, enggak.
Maka kemudian saya mendaftar ke sekolah teologi di Jogja. Dan uniknya hari itu adalah hari terakhir pendaftaran. Jadi hari itu hari terakhir pendaftaran sebelum tutup begitu. Dan Tuhan itu tidak membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan itu membuat segala sesuatu sulit pada waktunya begitu. Karena ketika saya ke Jogja saja, saya itu belum tahu Jogja itu seperti apa. Saya pada waktu itu belum ada HP ya Bapak Ibu ya. Jadi peta buta. Peta butanya apa? Ada teman yang udah kuliah di Jogja mengatakan kalau kamu ke Jogja aja nanti cari aku begitu. Nah cari aku itu dia nggak memberikan alamat yang lengkap gitu. Dia kuliah di UGM, pokoknya dia bilang cari selokan daerah Klebengan begitu. Nah tapi saya berangkat juga Bapak Ibu dan Saudara terkasih dan ternyata saya harus nangis sampai di Jogja itu. Karena begitu sampai di Jogja, angkutan kota sudah nggak ada, belum ada Gojek Bapak Ibu pada waktu itu. Jadi masih tergantung dengan angkutan kota yang berhenti. Dan harus naik Gojek manual begitu. Dan ternyata saya tidak tahu alamatnya, maka tukang Gojek ini mengatakan, lah Mas itu mau ngapain? Begitu. Mau ke Jogja terus nggak tahu alamatnya mau kemana? Begitu. Saya bilang, Pak pokoknya antarkan saja ke Klebengan, ke daerah Selokan Mataram sebelahnya UGM begitu. Klebengan itu ya Mas ya, Selokan Mataram itu luas begitu. Mau di mana? Ya sudah pokoknya antarkan ke sana saja begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setelah itu kemudian saya ingat, ya kayaknya ada CT-CT-nya berapa gitu loh Pak begitu. Nah akhirnya betul Bapak Ibu diantarkan tukang Gojek itu dan akhirnya tidak ketemu-temu begitu. Saya hampir nangis, saya hampir putus asa, sudah sekitar jam 8 malam begitu ya. Terus kemudian rupanya tukang Gojeknya itu baik begitu. Mas jangan khawatir ya, kalau belum ketemu tempatnya nggak akan saya tinggal kok. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak tahu siapa orang itu, dia nggak tahu saya, hanya saya cerita, sebenarnya Masnya ini ke Jogja mau ngapain? Saya mau daftar ke Duta Wacana. Oh mau jadi pendeta ya gitu. Rupanya tukang ojek ini orang Kristen gitu. Kalau dengar Duta Wacana itu asosiasinya pasti adalah sekolah teologi dan jadi pendeta begitu ya. Jadi terus orang itu sangat baik. Begitu. Nah akhirnya betul Bapak Ibu ketemu, tapi begitu ketemu nanyanya apakah ini ada kos di sini, ada yang namanya ini, ada yang namanya ini. Oh benar ada. Nah ketika ada begitu, karena nama teman saya itu orang Jawa Sugeng begitu ya. Tapi begitu sampai di situ ada yang namanya Sugeng. Tapi Sugeng ini sedang pulang kampung begitu. Bapak Ibu. Saya temannya. Lah bukti temannya apa? Saya udah dibilangin kalau Jogja boleh temui dia dan tidur di tempatnya begitu. Ya tentu Bapak kosnya kan enggak serta-merta percaya Bapak Ibu ya. Begitu. Tapi akhirnya diyakinkan oleh sang tukang Gojek itu. Ya mungkin melihat muka saya memelas atau melihat muka saya kayak muka malaikat saya juga enggak tahu ya. Ini bisa dipercayai. Akhirnya saya di situ begitu. Dan itu proses yang sangat sulit. Nah dari situ kemudian timbul, ini benar nggak ya? Benar nggak ya Tuhan itu sedang mengajak saya ke sini? Benar nggak ya Tuhan itu sedang mengarahkan saya ke sini? Begitu. Saya penuh dengan pergulatan dan pertanyaan begitu. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan takut ketika keraguan itu ada dalam kehidupan kita. Karena keraguan itu pada satu sisi bisa menguji sejauh mana kita ini berani mempercayai atau meyakini sesuatu. Jangankan saya dan Bapak Ibu saudara terkasih, orang selevel Yohanes Pembaptis saja jatuh dalam keraguan. Yohanes Pembaptis yang dikatakan engkau nabi pembuka jalan Allah. Engkau adalah orang yang dilahirkan untuk mendahului utusanku. Datangnya Mesias. Jelas-jelas statusnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kedatangannya bahkan sudah dinubuatkan sebelumnya dalam kitab Maleaki. Aku akan mengutus utusanku untuk mendahului engkau. Kurang apa Bapak Ibu? Tetapi ketika Yohanes dalam praktek hidupnya, nah ketika dia berjumpa dengan Yesus, membaptis gitu dia masih yakin. Tetapi kemudian dia menjadi ragu adalah ketika dia berdiri di jalan Allah memberitakan kebenaran tentang bertobatlah, dan kemudian dia berani menegur hal-hal yang salah dari raja pada waktu itu, maka yang didapat adalah dia masuk penjara. Ketika dia menghidupi apa yang dipercayakan Allah dengan statusnya,
Ketika dia melakukan apa yang Allah percayakan untuk disampaikan, menegur yang salah, menegakkan keadilan, ternyata dia harus berakhir di penjara. Maka di situ mulai timbul keraguannya. Apakah ini benar ya? Yang kulakukan ini? Apakah benar bahwa apa yang dipercayakan Allah ini dan kemudian yang kulakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya? Terlebih lagi, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika dia ada dalam penjara oleh karena dia melakukan apa yang dipercayakan Allah, apa yang ditunggu dari Yesus itu nggak cepat terwujud begitu. Ia mengharapkan setelah Yesus dibaptis olehnya, melakukan karyanya, maka ada sebuah perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu tatanan sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, bangsa Israel dilepaskan dari penjajahan. Ada sebuah keinginan, gambaran dari Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus nanti ketika berkarya dia akan mendatangkan perubahan yang radikal, yang langsung bisa dilihat, dirasakan, dan berdampak dalam kehidupan. Ketika itu tidak terjadi, maka sampailah ia pada sebuah keraguan. Aku melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi aku menderita ya. Aku mengerjakan apa yang Allah percayakan, tapi hasilnya seperti ini. Nah oleh karena itu, mari kita perhatikan ayat 2 di situ dikatakan, di dalam penjara, di dalam kesengsaraannya, kepedihannya, penderitaannya, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Yesus. Jadi dia mendengar. Nah ketika dia mendengar itu, maka kemudian dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya. Pertanyaan ini pertanyaan mendasar dalam kehidupan manusia. Juga pertanyaan mendasar dalam kehidupannya sebagai orang yang diutus Allah untuk mendahului kedatangan Sang Mesias. Engkaukah dia yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan yang lain? Ini keraguan yang sangat mendasar, eksistensial. Karena ini berarti dia mempertanyakan kembali rencana Allah. Apakah benar saya ini telah melakukan tugas dengan pas ketika saya membaptis orang yang katakan aku tidak layak membuka tali kasutnya, aku membaptis dengan air, dia nanti akan membaptis dengan api dan roh begitu. Nah sekarang dia mempertanyakan itu, engkaukah orang itu ataukah aku harus menunggu yang lain? Nah ini pergulatan yang sangat mendasar atau eksistensial. Dia bahkan mempertanyakan kepada Allah dan kepada Yesus. Ketika dia mendengar, kata mendengar ini penting. Artinya apa? Artinya apa yang didengar oleh Yohanes itu tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Kok yang saya dengar Yesus itu karyanya hanya, nanti kita lihat dalam ayat yang kelima. Karena dia tidak merasakan mendengar Yesus itu melakukan perubahan-perubahan yang radikal begitu. Nah, bayangkan seorang Yohanes bisa sampai ke pertanyaan yang seperti itu. Bukan lagi tentang hidupnya, bukan lagi tentang masa depannya, tapi tentang eksistensi dirinya dan Allah yang hadir dalam Kristus. Ini rasa ragu tentang iman yang paling mendasar. Padahal Yohanes itu seorang seperti apa? Ayat 8 dan ayat 9 itu bisa memberikan gambaran kepada kita tentang Yohanes itu orang yang seperti apa. Yesus menggambarkan Yohanes itu orang yang luar biasa. Yohanes bukanlah orang yang pelin-pelan. Yohanes adalah seorang utusan yang tegak berdiri di atas kebenaran. Dikatakan di situ, ataukah kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus di istana. Atau ayat yang ketujuh, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kah? Yohanes tidak seperti itu. Dalam hal pendirian, Yohanes bukanlah orang yang pelin-pelan atau mudah goyang. Bukan. Dalam hal ketegasan atau pilihan hidup, Yohanes bukanlah orang yang mencari kenyamanan. Dia cukup puas berpakaian bulu unta, makan madu hutan dan belalang. Dia tidak mengharapkan dari kenabiannya dia mendapatkan kenyamanan, pakaian yang indah. Dia tidak menjual suara kenabiannya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, tidak. Ini orang yang sangat-sangat tegas dengan pilihan hidupnya dan panggilan hidupnya. Tetapi untuk orang setingkat Yohanes pun bisa jatuh dalam yang namanya keraguan. Mari kita lihat apa yang buat dia ragu, mendengar. Nah kata mendengar ini
penting untuk kita baris bawahi. Karena apa? Karena seringkali keraguan dalam kehidupan kita itu juga seringkali karena kita mendengar apa yang kita yakini dan apa yang ada di luar sana itu tidak sama atau berbeda. Siapa yang suka scroll Reels, TikToks, Instagram, atau video? Oke, suka ya? Hampir semuanya suka ya? Mengapa suka? Lucu, menghibur, informatif, apalagi? Yang kedua itu karena apa? Pendek dan singkat, ya kan? Nah itu kalau melihat itu bisa 1 jam 2 jam tanpa terasa. Padahal mengapa itu menarik? Karena itu diedit. Jadi sangat beda dengan kehidupan kita yang tidak bisa diedit. Kita ini sebenarnya ditipu oleh dunia, disajikan hal-hal yang telah diedit. Agar apa? Agar menarik. Nah, jadi mari kita perhatikan. Dunia menjadi menarik itu karena diedit, ditampilkan hal-hal yang bagus, yang sempurna, yang indah. Sedangkan hidupku kok seperti ini ya? Bisa enggak ya hidupku ini diedit? Bisa enggak Bapak Ibu? Hidupnya diedit. Tuhan skip saja yang ini. Tuhan skip saja yang ini. Tuhan buang saja yang ini. Setuju enggak kalau hidup itu bisa digitukan? Setuju enggak Bapak Ibu? Oh, boleh-boleh aja ya Pak ya. Seandainya, aduh Tuhan, saya nggak usah ragu dengan proyek ini. Pokoknya tiba-tiba udah jadi, berhasil gitu ya. Nggak akan membuat saya tambah tua dan berkeriput gitu ya. Tapi tetap awet muda. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Nah, kata mendengar itulah yang membuat Yohanes ini merasa ragu. Karena apa? Karena yang didengarnya itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, oleh karena itu jawaban Yesus itu menjadi keren begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, yang pertama kalau Bapak Ibu ragu dalam hidup jangan takut. Orang sekelas Yohanes saja mengalami sebuah keraguan. Jadi kalau dalam hidup ini, kalau kita mengalami keraguan, ketika kita membandingkan antara iman kita, keyakinan kita dengan kenyataan hidup kok seringkali tidak selaras, tidak sama, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena dalam keraguan ini kemudian Yohanes berani bertanya. Yohanes tidak hanya menyimpan keraguannya, tapi Yohanes berani bertanya. Ini penting Bapak Ibu dan saudara terkasih. Karena orang yang ragu berani bertanya itu berarti orang yang pengen membuktikan apakah keraguannya ini benar ataukah tidak. Begitu. Jadi ini sebenarnya Yohanes itu orang yang benar-benar tidak pakai topeng begitu ya. Dan kemudian dia mengutus muridnya untuk bertanya. Jawaban Yesus juga keren. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar dulu. Karena apa? Pertanyaan Yohanes itu berdasarkan apa yang didengarnya. Maka Yesus mengatakan, beritahukanlah dan sampaikanlah pada Yohanes, pergilah. Beritahukanlah apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Nah ini seringkali ketika kita mendengar sekaligus melihat, maka kita disebut apa Bapak Ibu? Saudara yang terkasih. Saksi mata, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah kalau Yohanes itu hanya menyaksikan dengan telinganya, tapi matanya enggak. Nah, kamu yang datang ke tempat ini, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, beritahukan dan sampaikan kepada Yohanes. Nah begitu. Yesus ini seorang pemimpin yang keren. Karena Yesus ini mengajak setiap orang yang datang bertanya itu untuk berpikir dan kemudian menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi Yesus itu tidak langsung menjawab A, B, C, enggak. Orang Farisi, orang Saduki tanya gitu, malah diajak diskusi sehingga ketika pulang mereka menemukan jawaban dari pergulatan itu. Dan kepada para murid Yohanes juga gitu. Beritahukanlah, sampaikanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Maka kemudian ayat yang ke-5, Bapak Ibu dan saudara terkasih, di situ dikatakan, bagaimanakah para murid ini diajak untuk mendengar dan melihat karya Yesus. Lihatlah, saksikanlah. Walaupun sekali lagi, apa yang dilihat dan didengar oleh para murid itu memang tidak seperti yang Yohanes sampaikan. Karena apa? Karena ternyata
kerajaan Allah yang Yesus bawa itu berbeda dengan persepsi apa yang diinginkan oleh Yohanes. Ternyata ketika Yesus berkarya, maka sebenarnya dia lebih menyentuh kepada kebutuhan mendasar dari setiap manusia yang saat itu bergulat dengan hidupnya yang sedang kehilangan pengharapan. Maka yang disampaikan itu ini berbicara tentang orang buta, orang lumpuh, penderita penyakit kulit atau kusta, orang tuli, orang mati, orang miskin diberitakan kabar baik. Tidak ada tuh Yesus mengumpulkan orang-orang kuat untuk menjadi pemberontak, sedang menyimpan senjata untuk melakukan perlawanan kepada Roma, enggak. Nah ini ternyata keraguan Yohanes ini karena apa? Karena dia punya persepsi yang keliru tentang karya Yesus dalam kedatangannya dan kehidupannya. Nah oleh karena itu kepada para murid dikatakan, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, sampaikanlah. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini penting untuk kita garis bawahi. Dalam hidup ini, seringkali kita sulit untuk mendengar dengan baik. Mengapa? Karena terdistract banyak hal begitu. Kita sudah terbiasa untuk yang pendek-pendek, yang menarik, yang diedit. Nah kalau kemudian kita diajak untuk mendengar, melihat, dan berpikir gitu rasanya, males saya tuh pengen jawabannya apa gitu loh. Saya nggak mau lagi kalau disuruh mikir lagi, disuruh ini, saya pengen jawabannya apa gitu. Nah banyak jemaat yang datang ketika menghadapi permasalahan yang berat itu, datang ke pendeta itu maunya itu, jawabannya itu langsung jawaban instan. Pak pendeta saya harus apa? Ketika diajak berpikir, kemudian menganalisa, memperhatikan sebenarnya kesalahannya di mana, kekeliruannya di mana, jalan yang harus kamu tempuh bagaimana gitu, tidak. Saya nggak mau pusing-pusing lagi Pak Pendeta, saya pengen langsung dapat jawaban instan begitu. Nah demikian juga seringkali kepada Tuhan kan kita begitu ya. Kita pengen Tuhan itu langsung memberikan jawaban itu instan begitu. Padahal mendengar itu membutuhkan sebuah proses. Bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Mendengarkan itu pertama-tama kita membuka telinga kita. Apa sih yang Tuhan katakan? Kemudian membuka hati kita. Perbedaannya manusia dengan binatang itu, manusia punya rasa. Kita rasakan, oh ternyata Tuhan menghendaki ini ya. Ternyata Tuhan menyuruh ini, oh bukan seperti ini, berarti aku kemarin salah persepsi. Oh ternyata firman Tuhan itu mengajak saya seperti ini, bukan seperti itu. Yang kedua kemudian melihat. Nah, kalau melihat itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan melihat hanya hal-hal yang diedit dan menarik saja. Tapi lihatlah kenyataan dalam kehidupan ini tentang karya Allah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Sayangnya, 3 kali sayangnya, orang-orang GKI itu termasuk orang-orang yang sulit untuk bersaksi tentang apa yang dikerjakan Allah dalam hidupnya. Hidupku nggak ada yang bisa disaksikan, hidupku ya begini-begini saja gitu. Masa sih? Kalau hidup hanya seperti ini betapa sia-sianya hidup begitu. Padahal setiap hidup itu di dalamnya ada rencana dan karya Allah yang luar biasa yang pasti ingin Allah wujudkan dan hadirkan. Dan saya bersyukur beberapa hari ini Allah itu menghadirkan kepada saya hal-hal yang sangat luar biasa yang membuat saya tercengang, yang membuat saya itu, Allah ini kalau pengen mengajak kita untuk melihat karyanya dalam hidup ini sangat-sangat keren dan luar biasa. Saya tadi pagi itu bergumul sebenarnya. Saya tadi pagi tugas di Sentul ya, begitu. Nah di remaja pemuda begitu. Nah kemudian, remaja pemuda Sentul kayak apa ya? Saya belum pernah ke sana. Ketika melihat, oh yang datang sedikit, kayak persekutuan begitu. Berarti, wah Tuhan, ini hanya persekutuan ya. Begitu. Nah tapi ternyata ketika saya datang, yang datang cukup banyak, kursinya lumayan penuh begitu ya. Dan kemudian ketika diajak dialog, interaktif semuanya oke begitu ya. Walaupun baru sekali itu begitu. Dan kemudian ketika selesai begitu saya kemudian bertemu dengan rekan-rekan di Sentul begitu yang kemudian ada kejutan-kejutan yang diberikan begitu dan
ternyata ketika Tuhan membawa kita ke sebuah tempat yang seringkali kita tidak punya ekspektasi terlalu tinggi, itu justru Tuhan menghadirkan hal-hal yang wow begitu loh. Saya pulang itu benar-benar wow begitu. Aduh, Tuhan itu ketika mau menghilangkan keraguan dan mencelikkan kita itu banyak begitu. Itu hanya satu hal. Yang lain itu wah banyak sekali. Saya hari-hari ini mengalami hal-hal yang Tuhan hadirkan untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri saya. Dan itu saya kemarin mencoba membuat renungan yang akan saya tulis begitu ya. Dalam satu hari saya pernah menemukan 11 tema. Dan begitu saya tulis, wah ternyata emang kalau mata kita mau melihat, mendengar dengan hati, melihat dengan jeli, itu terlalu banyak karya Tuhan yang bisa kita saksikan dan kita lihat dan kemudian kita bagikan dalam hidup ini. Maka hidup remaja, pemuda, orang Kristen itu nggak pernah flat. Tapi selalu bergelombang, menarik. Hidup itu tidak pernah membosankan dan menjemukan. Hidup itu membosankan dan menjemukan kalau kita menyanyikan lagu pertama tadi. Lagu pertama tadi keren, tapi ada bagian yang tidak saya sukai. Nah, yang tidak saya sukai itu yang bunyinya berikut ya. Yesus engkau ku kagumi. 3 kali diulangi. Selama kita hanya menjadi pengagum Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar dan melihat dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Yesus hanya kita pandang sebagai selebritas. Yang kalau menyenangkan ya kita oke. Kalau tidak menyenangkan, loh kok seperti itu? Kalau segala sesuatu yang kita inginkan dari Yesus itu terwujud, ya kita terus terkagum-kagum begitu loh. Tapi kalau enggak, ya kemudian ya apa sih Yesus ini? Katanya empunya kuasa, kok aku dibiarkan seperti ini? Saya pernah mengalami itu. Ketika saya lulus semia, saya merantau ke Surabaya dan di sana ikut adiknya bapak saya begitu. Kami bertiga, ada 2 sepupu saya yang ke sana juga, berempat bahkan. Dan yang Kristen saya begitu. Uniknya, setiap kali melamar pekerjaan yang dibawa saya ini, yang selalu dipanggil itu 3 sepupu saya ini. Saya nggak pernah dipanggil. Sampai suatu saat saya itu bilang, aduh maaf ya Trisantoso ya, begitu. Ya gitu. Aduh, nah teman-teman ini bertanya, ini keponakannya Bapak? Ya, iya. Kok ini beda sendiri begitu? Artinya beda keyakinan begitu loh. Wah, ya kalau beda gini, Bapak ini merekomendasikan enggak begitu. Ya tentu ketika ditanya kan merekomendasikan yang sama ya Pak ya. Begitu. Sampai terbersit, bagaimana kalau nanti di kolom keyakinan itu kamu ganti? Kamu enggak ganti agama, tapi di kolom itu kamu ganti begitu. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu sudah sampai titik-titik nadir keputusasaan gitu, kira-kira itu masuk akal enggak jalan itu? Hanya kompromi sedikit gini loh, biar nanti kamu itu dipanggil, begitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita ini hanya menempatkan Yesus sebagai artis atau top model yang kita kagumi begitu, kita akan sangat mudah meninggalkan yang kita kagumi ini. Karena itu saya lebih suka mengatakan, Yesus engkau ku ikuti. Tuhan, walaupun cawan pahit ini harus kuminum seperti cawan yang engkau minum, akan tetap mengikuti engkau. Seringkali kita ini hanya menempatkan Yesus itu sebagai sosok yang kita kagumi, tetapi tidak sering kita ikuti. Aduh, sulit ya mengikuti Tuhan itu melangkah seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, maka kita tidak bisa mendengar dan melihat dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian keraguan itu akan terus menghantui hidup kita dan kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan bagian terakhir yang ini. Apakah kemudian Yesus wah Yohanes itu begitu jeleknya? Enggak juga sih begitu. Kalau kita melihat kemudian Yesus itu tetap sebenarnya sangat memuji Yohanes ya. Karena dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu dan orang-orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Kehadiran Yohanes Pembaptis, sang peragu itu
Ternyata dampaknya luar biasa karena sejak bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, disampaikan oleh Yohanes, maka orang itu sebenarnya berebut untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa apa yang dilakukan Yohanes itu bukan berarti tidak ada dampaknya, ada. Tetapi kemudian Yesus juga mengatakan ya tentang Yohanes ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai keraguan-raguanmu, ini hal yang mendasar tentang imanmu itu kemudian membuat engkau itu kecewa dan menolak aku. Nah, kalau saudara-saudara lihat kisah-kisah mualaf-mualaf begitu ya, itu kan kebanyakan orang yang kecewa. Mengapa saya jadi orang Kristen, katanya Tuhan punya kuasa kok nggak dikabulkan ketika pengen ini. Mengapa kok ketika saya mengalami penderitaan seakan-akan sendiri. Dan yang lebih keren sekarang ini sebenarnya, banyak orang tidak kecewa dengan Tuhan, tapi kecewa dengan para pengikut Tuhan. Sekarang ini banyak orang mengatakan Allah, yes, Yesus oke, gereja no. Allah oke, Yesus oke, tapi gereja no. Jadi hal yang paling menyedihkan itu ketika dikatakan orang Kristen kok seperti itu. Nah ini, saudara yang terkasih, mungkin orang itu tidak kecewa dan meninggalkan karena kecewa dengan Yesus, tapi meninggalkan Yesus dan kecewa karena kita menjadi batu sandungan, begitu. Bisa saja kita ini yang menjadi sumber kekecewaan dan keraguan orang-orang. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nah oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita perhatikan yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar diulangi berapa kali? Diulangi berapa kali? Lagunya bukan cukup sekali ya, cukup sekali, bukan begitu. Diulangi 3 kali Bapak Ibu, di ayat kedua, di ayat keempat, dan di ayat ke-5. Artinya kata dengarlah itu menjadi penting dan mendasar. Bukan hanya mendengar melalui telinga kita, tapi dengar dan renungkan dalam hatimu. Dan kemudian kata lihatlah itu saksikan. Nah saya tadi sebenarnya agak lama itu mencari bukunya Nick Vujicic. Nick Vujicic itu seorang yang lahir tanpa lengan, tanpa tungkai, dan lahir di Australia begitu ya. Nah ketika kecil dia mengalami penderitaan yang luar biasa karena ketika orang tuanya menyekolahkan dia di sekolah biasa dan dia dibully luar biasa begitu. Dan beberapa kali dia mencoba untuk bunuh diri. Ya bayangkan bahwa nggak punya tangan, nggak punya kaki, hanya ada paha dan ada jari yang pendek begitu. Tetapi uniknya di usia 12 tahun dia menemukan sebuah kesadaran yang fundamental dalam kehidupannya. Kalau Tuhan menciptakan aku seperti ini, berarti Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dan mulai saat itu dia tidak lagi mencoba untuk misalnya menyerah, untuk putus asa, untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan orang tuanya, tetapi kemudian dia memaksimalkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Maka walaupun dia tidak punya kedua tangan, tidak punya kaki, dia bisa melakukan semua hal yang orang lain normal lakukan dengan sangat baik. Bahkan saat ini dia menjadi motivator yang terkenal di seluruh dunia. Dia mengatakan, kalau Tuhan menciptakan aku seperti ini, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidupku. Itu menjadi titik balik bagi dia. Untuk apa? Untuk melihat karya Tuhan dalam dirinya. Dan kemudian juga menjadi titik balik dalam dirinya apa? Untuk melihat karya Tuhan dalam dirinya itu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Menjadi kesaksian. Bukan hidup yang sempurna. Jauh dari kata mudah. Tapi hidupnya sekarang sangat indah. Karena apa? Karena dia mampu melihat karya Tuhan dalam keterbatasan
dirinya. Bapak, Ibu, dan pemuda terkasih, Minggu Advent ketiga ini disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita diajak sukacita dan tidak menyerah, tidak terus ragu di tengah dunia yang seringkali membuat kita ragu. Pemerintah mungkin membuat kita ragu, aduh mengatasi bencana kok seperti ini ya. Kebijaksanaan pemerintah seringkali membuat kita kabur saja atau dikatakan Indonesia gelap atau sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya di tengah berseliwerannya ungkapan-ungkapan yang membuat hidup itu seakan-akan semakin sulit, maka Gaudete, lilin Advent yang berwarna pink itu menyala. Artinya bersukacita. Bersukacita bukan karena kita mendapatkan semua hal yang kita inginkan, bukan. Kalau itu sukacita duniawi. Bersukacita karena setiap doa yang kita dengarkan, kita panjatkan dikabulkan Tuhan, bukan. Bersukacita karena sungguh-sungguh kita merasakan hal-hal yang luar biasa atau spektakuler dalam kehidupan, enggak. Bersukacita karena di tengah kehidupan yang penuh dengan keraguan, pergumulan, kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. Di dalam Allah yang berbela rasa kepada orang-orang yang buta, orang sakit, orang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Ini penting Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Karena keraguan itu bisa muncul kapanpun. Ketakutan itu bisa hadir kapanpun. Tetapi ketika kita di tengah hal-hal yang tidak indah dan tidak mudah itu, kita tetap punya sukacita karena kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, maka keraguan itu tidak akan membuat kita jatuh. Tetapi keraguan itu juga akan membuat kita terasah. Asalkan dua, telinga dan hati kita siap untuk mendengar dengan benar. Dan kemudian mata dan hati kita siap untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun itu kecil dan sederhana. Mari kita menggunakan setiap hal yang Tuhan anugerahkan, telinga dan mata, tapi lengkapi dengan hati ya. Jangan hanya telinga dan mata, tapi telinga dengan hati, tapi juga mata hati kita. Maka di situ kita akan menemukan pengharapan untuk melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuki saat hening kita. Buka mata hati kami untuk melihat-Mu Yesus, agar remang dan gelapnya hidup kami diterangi oleh cahaya kasih-Mu. Beri telinga kami untuk peka mendengar suara-Mu, agar di tengah bisingnya dunia yang tidak pernah berhenti menyapa kami, suara-Mu yang lembut merdu menyelinap meneduhkan kami, membuat kami bertelut, menenangkan diri dalam keagungan kasih-Mu. Biarkanlah kami tidak tenggelam dalam hiruk-pikuknya dunia, tetapi kami bisa berdiam diri untuk mendengar, melihat dan menyaksikan karya-Mu, serta mengimaninya. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan ini kami juga menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa tidak henti-hentinya dalam kasih dan anugerah-Mu, memohonkan belas kasih-Mu untuk yang terkasih Bapak Gideon dan keluarga. Kiranya Pak Gideon semakin hari semakin pulih dan semakin sehat. Kiranya setiap anggota keluarga yang mendampingi dan merawatnya berlimpah kasih dan kesabaran. Kiranya segala hal yang dibutuhkan untuk proses perawatan dan pengobatan Pak Gideon juga boleh tercukupi oleh kasih dan anugerah-Mu. Karya-Mu Tuhan, kami yakini hadir untuk keluarga ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap keluarga, di mana saat ini cuaca sedang tidak bersahabat, ada begitu banyak jenis penyakit yang seringkali siap untuk mengintervensi kehidupan kami. Maka mampukan kami untuk menjaga kesehatan, menjaga pikiran kami, pola makan kami, olahraga, dan pola hidup kami. Sehingga kesehatan bukan hanya menjadi impian, tetapi itu kami wujudkan melalui pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa ketika sedang menghadapi ujian atau ulangan, mereka seringkali begadang dan membutuhkan stamina yang lebih.
Tuhan yang akan terus mengingatkan dan menjaga mereka untuk hidup yang bertanggung jawab, sehingga mereka boleh sehat secara jasmani maupun rohani. Bisa berpikir dengan baik, mengambil keputusan dengan bijak, hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk FMK, kiranya terus menjadi sebuah wadah atau tempat yang semakin baik untuk anak-anak-Mu, bertumbuh dengan baik, mengenal dengan baik, dan di dalamnya terselenggara sebuah persekutuan yang indah. Kami juga berdoa untuk hasil UAS dan IPK. Bapak Surgawi, Engkau yang telah menyertai anak-anak-Mu belajar, kiranya mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kami juga ingin berpulih, kami ingin bertobat secara ekologis ketika menyaksikan betapa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di berbagai tempat di mana alam yang runtuh itu memakan korban yang begitu banyak, menghilangkan nyawa, menghancurkan kekayaan, menghadirkan sakit penyakit, dan terlebih menghadirkan sebuah ketakutan dan hilangnya harapan. Kiranya pertobatan ekologis dimulai dari pemerintah kami, pemerintah daerah, para pengusaha, rakyat, dan gereja-Mu. Biarlah melalui ini semua kami diingatkan, ada sesuatu yang keliru dan salah dalam cara kami mengelola alam yang telah Engkau ciptakan. Ajarlah kami untuk melakukan perbaikan dari hidup kami. Kami juga terus berdoa untuk para korban bencana alam, para penyintas bencana ini. Kiranya Engkau memelihara dalam pengharapan mereka, semangat mereka. Kiranya mereka tidak menjadi gelap mata karena keterbatasan. Berkati juga pemerintah, lembaga swasta, gereja, dan pribadi-pribadi yang berbagi pengharapan mereka. Jauhkanlah orang-orang yang ada di sana untuk mengambil kesempatan di tengah bencana ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jauhkanlah itu Bapa. Jangan biarkan ada orang-orang yang secara rakus mengambil apa yang bukan haknya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Kiranya di tengah keterbatasan kami yang seringkali membuat kami ragu akan iman kami, ragu akan firman-Mu, ragu akan rencana-rencana-Mu. Biarkanlah kami belajar untuk mendengar dan melihat dan memelihara keyakinan itu. Bahwa sesungguhnya tidak ada rencana-Mu yang tidak mungkin terlaksana. Dan firman-Mu sungguh ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persiapan CPNS. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang akan ikut proses di dalamnya, biarlah Engkau menyertai, memberkati, dan memimpinnya. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang bergulat dengan pekerjaan, Tuhan yang akan terus mendampingi, Tuhan yang akan menghantarkan, sehingga mereka akan berjumpa dengan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga berdoa untuk relasi yang sehat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Relasi dengan teman dekat, relasi dengan sahabat, relasi dengan orang tua, relasi dengan teman-teman persekutuan, terlebih relasi dengan Engkau. Sebuah relasi yang sehat berarti menandakan kedewasaan dalam kehidupan ini. Maka tuntunlah setiap kami, agar setiap relasi yang kami jalin adalah relasi yang mendewasakan, relasi yang memerdekakan, relasi yang menumbuhkan, bukan relasi yang posesif. Bapak Surgawi, terima kasih. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan setiap pergulatan dan pergumulan kami. Kami serahkan GKI Bogor Baru, setiap penatua, calon pendeta, aktivis, pengurus BPJ, demikian juga dengan Bajem Sentul, Tuhan akan pimpin dan berkati. Karya-Mu terus melimpah dan mengalir melalui anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga sungguh dunia akan mendengar dan melihat kebaikan-Mu melalui kehadiran gereja-Mu dan melalui setiap karya kami. Kami percayakan seluruh syafaat kami dan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama Gereja Segala Abad, kita akui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pengantar persembahan diambil dari Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Mari kita dalam masa-masa akhir zaman ini kita menabur dengan sukarela untuk kemuliaan Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya Tuhan, inilah semua berkat kasih karunia-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk menabur Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan akan menjadikan suatu benih yang bertumbuh dan akan berbuah dan akan menghasilkan karya-karya yang memuliakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita secara formal akan berakhir. Tetapi ibadah yang sejati akan tersaji setelah pintu gereja ini terbuka. Oleh karena itu, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita dalam hidup ini menghadapi keraguan, menghadapi pergulatan, menghidupi pergumulan-pergumulan dalam hidup, maka kita akan dimampukan untuk terus mendengar dan melihat karya Tuhan yang meneguhkan dan juga menguatkan untuk terus melangkah sebagai anak-anak-Nya. Kini, tenanglah kini hatiku. Tenanglah
Yakini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat perempuan, bait kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bait ketiga, laki-laki. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti mau serah, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Undurlah dari tempat ini dan lanjutkanlah perjalanan hidupmu, melangkahlah dalam kasih dan anugerah serta iringan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena
Shalom semuanya. Oke, selamat hari Minggu teman-teman yang terkasih. Nah, ini sebelum kita mendengarkan warta hari ini, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Santoso dan kepada penatua serta teman-teman yang bertugas sebagai pemusik, sebagai kolektan dan teman-teman lainnya yang bertugas hari ini. Nah, ini sebelum kita pulang ada beberapa penekanan warta. Boleh di next. Nah, di sini ada lomba foto booth bagi teman-teman yang suka foto, suka mendokumentasikan sesuatu atau ingin sharing momen-momen bersama keluarga, bersama mungkin pacar atau pasangan, bisa mengikuti lomba foto booth yang akan dilaksanakan. Itu pengumpulannya pada tanggal 14 sampai 28 September. Ralat ya teman. Oke, pada tanggal yang sudah disebutkan di atas. Nah, ini tuh sudah ada booth yang disediakan oleh panitia. Nah, kalian foto saja di booth tersebut, nanti hasilnya bisa dikirimkan ke panitia ya. Monggo teman-teman yang tertarik. Dan juga nanti hasilnya itu akan pemenang dari foto booth ini nanti akan diumumkan itu pada perayaan HUT GKI Bogor Baru itu tahun depan. Jadi enggak Desember ini ya, itu tuh pada 25 Januari 2026. Oke, next. Nah, di sini juga ada bazar Natal. Bazar Natalnya itu kalau yang pertama sudah dilaksanakan hari ini, tapi nanti tanggal 21 Desember itu ada coffee dan noodle shop. Itu setelah ibadah pagi yang jam 9. Oke? Masih ada? Oke, siap. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ini tanggal 21 Desember itu akan ada Christmas dinner. Nah, jadi ini Christmas dinnernya terbuka untuk siapa saja ya. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin join Christmas dinner itu bisa memindai barcode yang disediakan. Next, barcode-nya. Nah, ini barcode-nya. Jadi yang mau ikut, monggo bisa dipindai. Ini terakhir ya hari ini buat pendaftaran. Udah pada dipindai barcode-nya? Ada yang belum? Oh, masih ditunggu deh kalau ada yang belum. Atau bisa difoto, kalau misalnya susah untuk memindai barcode bisa difoto ya. Oke, udah, next ya. Oke, happy Sunday ya semuanya.